我需要闭关一段时间，你在这里。简单，让血刀来吃下去试试。只是问问秘藏位置吧。今日众尊者围剿也是，我只知道出来，给我带走。你怎么来了？除了我能杀，不用大声说出来。杀了他们！抢我儿子！别跟他废话，我一定要玩死你！我怎么一点？不。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-537. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 536. Kemarin, Muyun telah tiba di hadapan sebuah makam yang dirinya yakini adalah makam dari Kuhai Tianjun. Jadi Muyun langsung saja membuka formasi. Ia berhasil mendapatkan 2 buah tungku, di mana salah satu tungku di sana menyimpan begitu banyak pil berkualitas tinggi. Jadi Muyun memilih untuk menyimpannya. Tapi sesaat kemudian, dia mendengar kedatangan Ketua Yinhao bersama para ketua lainnya. Muyun pun berencana untuk menjahilinya. Ketika mereka tengah berebut tungku satunya, Muyun memberitahu kalau dia adalah sisa-sisa jiwa dari Kuhai Tianjun. Kedatangannya kemari adalah untuk mencari murid yang akan meneruskan teknik tertingginya. Tanpa kecurigaan apapun, Yinhao pun bersedia. Ia bahkan memberikan semua harta yang dia miliki sebagai jaminan kalau dia memang serius. Tapi ketika disuruh potong titiknya, Yinhao sangat takut dan memilih untuk pergi. Muyun pun keluar, di mana dia cukup terkejut dengan pedang roh peri yang berada di dalam tungku ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun yang tertarik dengan pedang ini berusaha untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba saja sesuatu mulai terjadi, di mana tungku barusan berubah menjadi boneka baju emas yang memiliki ranah Linbo tingkat ke-7. Berhadapan dengan sosok ini tentu saja merupakan hal yang tidak mudah untuk Muyun. Tapi dirinya akan tetap melakukan pertarungan untuk bisa melihat kemampuan dari pedang barunya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Muyun dapat mendominasi jalannya pertarungan dengan mudah, karena pedang yang dia miliki cukup kuat. Tapi tetap saja lawannya berada di tingkat ke-7 Linbo. Jadi serangan Muyun masihlah belum cukup kuat untuk dapat menumbangkannya. Boneka ini kembali bangkit untuk dapat menyerang balik Muyun. Tapi sebelum semua itu terjadi, Muyun tidaklah tinggal diam. Ia langsung melakukan serangan lagi yang mampu memotong salah satu lengan dari boneka ini. Muyun merasa cukup puas dengan pedang itu. Pasalnya mampu memotong boneka tingkat ke-7 dari ranah Linbo dengan begitu mudah. Hubungan ia dengan pedang ini juga membuahkan hasil yang luar biasa. Golongan Jusian mengenali pedang ini dan memanggilnya sebagai pedang peri Tianjun, yang dikenal sebagai pedang pembunuh dewa. Karena Muyun telah berhasil mendapatkan pedang peri ini, maka orang-orang harus berpikir 2 kali untuk bisa bertarung dengannya. Muyun meminta golongan Jusian untuk tidak berkata seperti itu. Sesaat kemudian sebuah guncangan pun tercipta. Nah, ternyata boneka tadi belumlah meninggoy. Dia kembali bangkit dan langsung saja melakukan penyerangan lagi kepada Muyun. Hanya saja Muyun tidak ingin meladeninya. Ia langsung memberikan tekanan yang begitu besar sampai-sampai membuat boneka ini tidak dapat melakukan pergerakan apapun. Tidak hanya itu, Muyun teruslah melakukan hal itu karena dia meminta agar boneka tersebut tetap berada di sana, supaya bisa menjaga kuil kuno. Muyun pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Pasalnya tidak lama lagi tempat itu akan runtuh. Muyun meminta semua anggotanya untuk cepat pergi meninggalkan tempat ini. Pesan itu telah didengar oleh semua orang. Bahkan Niku dan bininya tidak jadi bermesraan karena pesan dari gurunya. Di sisi lain, Yinhao sangatlah marah setelah melihat para tetuanya yang telah berhasil dihabisi oleh Muyun.
Tetua ini pun berjanji kalau dirinya akan membalas apa yang telah Muyun perbuat kepadanya. Scene kembali kepada boneka Tungku, di mana pria sebelumnya telah datang kemari untuk bisa menyimpan boneka tersebut. Selain itu, ia meminta Xiaobei untuk tetap berada di sana, sedangkan dirinya akan turun ke bawah untuk melihat sesuatu. Ia tidaklah mengizinkan siapapun masuk kemari. Pria ini langsung saja menggunakan boneka Tungku tadi sebagai sebuah kunci agar dapat membuka peti mati tersebut. Sedangkan di sisi luar, Muyun bersama rekan-rekannya sudah keluar. Dan kali ini istana Kuai Tianjun benar-benar sudah terkubur. 你还是在此好好。我需要闭关一段时间，你在这里。 Berpindah kepada orang-orang Gunung Suankong, di mana murid ini menghadap kepada ketuanya yang membahas mengenai kegagalannya selama ini. Tentu saja dia bersama para tetua lainnya tidaklah puas dengan hasil itu. Namun bukan berarti mereka akan berhenti. Pasalnya masih ada 2 harta rahasia yang tersisa. Gunung Suankong saatlah bertekad untuk mendapatkannya. Ketua mereka juga berencana untuk keluar dari pengasingan. Jika hal ini terjadi, maka Gunung Suankong akan membuat seluruh 3000 dunia kecil bergetar hebat karena ketakutan oleh kedatangannya. Scene berpindah ke kediaman dari Muyun, di mana kedua istri Muyun tengah memantau apa yang dia lakukan. Dari suaranya, kita pikir Muyun tengah mantap-mantap dengan kedua istrinya. Namun ternyata Muyun tengah membentuk sebuah pil. Ia meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya, energi sejatinya ini sangatlah kaya. Dengan bantuan kekuatannya, maka menggabungkan kedua obat ini bukanlah perkara yang sulit. Hanya dengan cara itulah pil tersebut baru bisa dikonsumsi oleh mereka. Wang Xingye dan Xiao Yuner benar-benar senang karena Muyun selalu memikirkan mereka. Muyun telah mengeluarkan tungkunya supaya dapat menyempurnakan kedua pilnya. Tidak lama kemudian pilnya pun telah selesai. Muyun langsung meminta mereka untuk memakan pil tersebut. Karena dengan begitulah kekuatan mereka dapat naik secepat mungkin. Baru saja menelan pil itu, kekuatan yang begitu besar pun telah dapat mereka rasakan. Semua ini langsung masuk ke dalam tubuh mereka. Tidak lama kemudian, Wang Xingye dan Xiao Yuner pun telah berhasil mengalami peningkatan, di mana Xiao Yuner telah berada di tingkat ketiga ranah limbo. Sementara Wang Xingye juga mengalami hal yang sama. 简单，让血刀修。来，吃下去试试。 Kedua istri Muyun benar-benar sangatlah puas. Karena berkat bantuannya, mereka telah mengatasi kemacetan. Muyun bertanya apakah hanya itu saja yang ingin mereka katakan. Yang tentu saja membuat Xiao Yuner dan Wang Xingye berpikir kalau Muyun ingin bersenang-senang bersama mereka. Tapi nyatanya Muyun hanya ingin memberitahu kalau dirinya telah mendapatkan pedang baru, yang mana ini adalah pedang roh peri. Xiao Yuner pun baru menyadari kalau sejak tadi Muyun hanyalah membahas masalah pedang saja dan bukan membahas mereka. Xiao Yuner juga tahu kalau sekarang Muyun telah sangat kuat. Tapi jika pergi ke alam abadi, lantas bagaimana nasib dirinya dan juga Wang Xingye? Muyun berencana untuk membawa mereka pergi bersamanya. Memang benar kalau alam abadi membutuhkan usaha yang begitu keras untuk bisa naik ke sana. Tapi bukan berarti ia tidak dapat membawa mereka pergi bersamanya. Mendengar hal itu membuat mereka senang. Jadi apapun yang terjadi, mereka berdua akan berusaha sekeras mungkin untuk dapat mengejarnya. Sesaat kemudian, Muyun pun mendapatkan pesan kalau mereka telah kedatangan tamu yang mana itu merupakan orang-orang kuat dari berbagai dunia kecil. Tujuan mereka kemari adalah untuk menantang Muyun. Hal tersebut Muyun turuti. Tanpa ketakutan sedikit pun, dia langsung saja menggunakan kekuatannya. Dia langsung saja memamerkan kekuatannya dan menanyakan tujuan mereka kemari. 各大小世界把我们师门围起来了。哟， Yinhao sudah menyadari kalau di makam Kuai Tianjun, Muyun telah bermain trik dan mencoba untuk menipu dirinya. Bahkan dia itu juga memintanya untuk melakukan sesuatu yang bisa saja merusak masa depannya. Yinhao tidak bisa menjelaskan semua ini karena ada banyak orang di sana. Tapi yang jelas pada hari ini dia akan berjanji menghabisi nyawa Muyun. Tapi bagi Muyun, apa yang dia lakukan memang pantas untuk Yinhao. Kesal akan perkataannya, Yinhao mencoba untuk menyerangnya.
Tapi ide itu dihentikan oleh ketua ini karena bagaimanapun Muyun mengetahui tentang lokasi dua harta rahasia lainnya. Jika Muyun tidak ada, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka menemukan harta di sana. Yin Hao paham betul akan hal tersebut, jadi dia hanya akan menghancurkan kultivasinya saja. Tapi semua itu tidak akan semudah yang dia kira. Pasalnya, orang-orang Muyun segera datang dan tidak akan pernah membiarkan mereka berbuat sesuka hati di aliansi darah. Untung saja di tengah kondisi yang tegang ini, salah satu ketua menenangkan situasi. Karena tujuan mereka kemari hanya ingin bertanya tentang lokasi harta karun rahasia. Tapi tentu saja Muyun tidaklah sebodoh itu, hingga memberikan lokasinya begitu saja. Selain mereka, ketua Mo juga datang, di mana tujuannya juga sama, yakni meminta Muyun memberitahukan lokasi dari dua harta rahasia. Mo Fan tidak menduga ayahnya akan berkata seperti itu. Semua ini dirinya lakukan agar Mo Fan bisa mencapai ranah Linbo secepat mungkin dan tidak tergantung lagi kepada Muyun. Walaupun begitu, Mo Fan tetap ingin setia kepada Muyun. Pasalnya dia sudah diselamatkan sebanyak 2 kali olehnya. Mendengar hal itu, ketua Mo pun meminta Mo Fan dibawa pergi. 只是问问秘藏位置罢了。思考您今日众尊者围剿，也是，我只知道出来就给我带走。 Lun Wuchen pun merasa begitu percaya diri, pasalnya 4 ketua dari berbagai dunia kecil telah saling bersatu untuk mengepung Muyun. Dengan begini maka seharusnya Muyun menjadi sangat ketakutan. Tapi sebuah serangan langsung saja menampar Lun Wuchen yang tentu saja membuat dia penasaran siapa pelakunya. Ternyata ini adalah ulah dari Miyusin. Muyun penasaran mengapa ia berdiri di sampingnya, karena seharusnya Miyusin juga menentangnya. Namun secara mengejutkan, Miyusin mengakui kalau Muyun adalah prianya. Jadi dia tidak memperbolehkan siapapun untuk melukai suaminya. Mendengar perkataannya tentu saja membuat Muyun agak panik, karena hal itu pasti akan membuat Wang Xingya dan Xiao Yuner kembali kesal kepadanya. Muyun meminta kesayangannya ini untuk tidak berbicara terlalu keras. Sedangkan Lun Wuchen merasa begitu kesal dan meminta ayahnya untuk menghabisi Muyun. Ketua Lun langsung saja menyiapkan serangan demi menghukum Muyun karena sudah berani mengambil wanita yang diinginkan oleh putranya. Tapi serangan yang dia lakukan itu dengan mudah dihancurkan oleh guru Miyusin. Karena bagaimanapun ia tidak akan pernah membiarkan murid kesayangannya menjadi seorang janda. 你怎么来了？除了我能杀，不用大声说出来。杀了他们！ 抢我儿子！ Dengan banyaknya kekuatan yang melindungi Muyun, membuat Yin Hao menjadi kesal. Ia pun meminta Hu Zhaotian untuk keluar. Pasalnya dialah yang terkuat di antara pemimpin dunia kecil lainnya, supaya dia itu bisa maju dan meminta penjelasan kepada Muyun. Sesaat kemudian Hu Zhaotian pun muncul dengan kekuatan yang begitu besar. Bahkan ledakannya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Dia sudah tahu sejak ujian dilakukan, Muyun bukanlah orang sembarangan. Ia berharap 2 lokasi harta tersisa dapat diberitahukan. Dan begitu aliansi darah akan dianggap sebagai teman oleh dunia kecil Uji. Muyun membenarkan kalau dia tahu tentang 2 lokasi harta rahasia, tapi ia tidak ada niatan untuk berteman dengan mereka. Yang membuat para murid dari dunia kecil Uji menjadi kesal dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Hanya saja kedua saudara ini sudah salah memilih lawan. Pasalnya Muyun yang sekarang bukanlah Muyun yang dulu. Ia dapat mudah menahan kedua serangan itu. Bahkan Muyun juga membalas gadis ini dengan mematahkan pedangnya. Tidak hanya itu saja, namun Muyun juga langsung melakukan penyerangan kepada pria ini yang membuat dia sangatlah kesulitan untuk bisa menahannya. Zhao meminta Muyun untuk menghentikan semua itu, tapi Muyun tidaklah takut kepada siapapun. Alhasil pria ini pun langsung saja meninggoy akibat serangannya. 别跟他废话，我一定要玩死你！我怎么一点？ Zhao yang kesal langsung saja melakukan pertarungan kepadanya. Tapi semua itu ditahan oleh sebuah kekuatan besar. Muyun memanfaatkan hal ini untuk bisa melakukan penyerangan terakhir kepada gadis itu, yang mengakibatkan ia tidaklah dapat bertahan lagi. Semua ini Muyun lakukan demi membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan. Karena Muyun tidak pernah melupakan penghinaan yang mereka lakukan kepadanya. Zhao tidaklah menduga Muyun begitu berani kepadanya.
Nah, yang menahan serangan itu adalah Ketua Miao dan juga Ketua Dunia Kecil 5 Elemen. Seharusnya Zhao sadar kalau apa yang dilakukan kepada Mu Yun akan membuat mereka marah. Terlebih lagi, Mu Yun juga merupakan cucu menantu dari dunia Tianbao. Akan tetapi, Zhao tidak terlalu peduli. Ia sangatlah kesal pasalnya Mu Yun telah berani menghabisi 2 muridnya. Ia ingin Mu Yun mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua ini tidak ditakuti oleh Ketua Dunia Kecil 5 Elemen. Terlebih lagi dia mengingatkan kalau mereka lah yang berada di posisi pertama pada ujian sebelumnya. Mu Yun tidaklah ingin terlalu banyak membuang waktu. Dia pun memperlihatkan segel surga penyegel 5 elemen. Dan ia juga akan memperlihatkan kepadanya segel kehidupan dan kematian. Serangan langsung saja Mu Yun lancarkan, yang mana Ketua Zhao berusaha untuk menahannya. Tapi semua itu tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Pasalnya ini adalah serangan yang berada di tingkat abadi. Bahkan Mu Yun kembali meningkatkan serangannya. Dan ketika Zhao ini lengah, Mu Yun dengan cepat melakukan serangan langsung kepadanya yang membuat Zhao pun terpental. 别莫忘了五行封天印。这是仙法。 Ketua Dunia Kecil 5 Elemen begitu terpukau dengan teknik tersebut. Sedangkan Mu Yun mempersilakan siapapun untuk kembali menantang dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Wang Xingye tengah menangis, pasalnya dia berpikir kalau Mu Yun tidaklah menginginkannya lagi. Tentu saja Mu Yun tidaklah membenarkan hal itu, dan untuk apa juga Wang Xingye berpikir seperti ini. Sesaat kemudian ayah Mu Yun datang karena penasaran siapa yang telah berani membuat menantunya menangis. Dia datang kemari dengan menaiki Xiao Bei, dan dia juga adalah sosok yang terakhir kali berada di istana Kuhai Tianjun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.